Motovlogger pakai moge lebih cepat sukses daripada motovlogger pakai motor kecil. Bener nggak sih? Oke, kita sharing tentang itu. Tapi sebelumnya simak yang satu ini. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Dino Bandung, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Hari ini saya mau riding ke tempat kerja di Yamaha Arena Pleret, Purwakarta ya, deket Cirata. Pakai NMAX. Kadang saya pakai NMAX, kadang pakai Mio. Kadang Mio M3, kadang Mio Sporty, kadang pakai Xeon. Hehehe. Nah, ngomong-ngomong tentang motor di motovlogger ya. Jadi ya ada lumayan banyak juga yang bilang katanya, aduh om, saya mah pakai motornya motor kecil, pakai 110 cc, pakai 125, pakai 150, apalah daya motor saya motor kecil bukan moge. Lah, saya juga nggak pakai moge. Jadi gini, aduh bentar, dulu saya juga berpikir seperti itu. Wah, jadi motovlogger harus pakai moge gitu kan, minimal 250 cc ke atas. Itu kayaknya sukses gitu, rata-rata pakai moge. Jadi kalau saya punya temen yang memang dari nol, ada beberapa lah yang saya kenal gitu ya, saya tahu, saya kenal. Kadang ada yang kenal doang tapi nggak tahu, ada yang tahu doang tapi nggak kenal. Kalau saya lihat, nah terus saya bikin analisa gitu, bener nggak sih motor itu berpengaruh ke kesuksesan jadi motovlogger gitu? Bener gitu, misalkan mau suksesnya harus pakai moge gitu ya. Nah kalau analisa saya ya, nggak sepenuhnya jadi kalau pertanyaannya bener nggak sih sukses itu harus pakai moge, kalau jawaban saya nggak sepenuhnya gara-gara motor. Motor itu tidak terlalu pengaruh menurut saya secara langsung, maksudnya ya. Artinya kita beli moge pasti sukses? Nggak, kalau kayak gitu kan ya udah tinggal modal aja beli misalkan motor 250 cc, mau R25, mau Ninja, mau CBR 2,5 gitu ya, atau motor lainnya, Aprilia misalkan. Nah, jadi nggak secara langsung bikin sukses. Tetapi tetap ya, yang bikin maju channel itu sebenarnya isi konten menarik atau tidak. Banyak sekali yang pakai motor kecil ya, di bawah 250, saya kategorikan gini lah, 250 cc ke atas sama 250 cc ke bawah ya gitu. Meskipun moge sebenarnya dari 600 ya, dari 500 atau 600 saya lupa. Jadi menurut saya tetap aja yang paling utama adalah isi konten menarik atau tidak gitu. Nah, cuman ini yang paling penting nih, harus digarisbawahi. Ketika kita pakai motor cc besar, taruhlah 250 cc ke atas gitu ya, kita akan lebih pede, baik itu ikut circle-nya, ikut ngumpulnya. Contohnya gini lah, kalau kita misalkan pakai, taruhlah pakai NMAX gitu ya, atau saya pakai Mio gitu, mau ngumpul sama motovlogger yang udah sukses teh, kadang-kadang nggak pede. Nah, percaya diri ini yang membedakan menurut saya. Karena kalau misalkan pakai sama-sama motorsport atau pakai moge, kita mau nyamperin, mau kenalan juga lebih pede. Satu itu. Kedua juga dari sisi konten. Pakai motorsport biasanya identik ya, sport biasanya yang cc-nya gede. Misalkan gini, aduh bentar, gas, timang mah. Biasanya kalau pakai motor cc gede, di bawah readingnya tuh enak gitu, secara reading position gitu ya, seperti sporty gimana gitu ya, sehingga kelihatan view di jalannya tuh waduh sporty abis, racing abis. Bawa motornya sebenarnya nggak terlalu kenceng-kenceng juga dengan knalpot yang ngehiungnya. Jadi aduh rasanya racing banget. Nah, konten itu yang banyak diminati sebenarnya. Jarang dong pakai moge belusukan kayak saya ke kampung-kampung, jarang. Mungkin ada, mungkin, tapi saya belum nemu. Rata-rata identiknya dengan sunmori, ya kan? Lalu juga speeding. Konten itu sebenarnya yang menarik, bukan motornya. Nah, kalau motor hanya menambah saja. Kan kadang-kadang juga pakai matic juga sekarang banyak, pakai aerox gitu ya.
yang di bore up pakai apa NMAX, pakai Mio, banyak. Kalau konten-kontennya seperti itu banyak peminatnya gitu kan. Nah jadi secara langsung tidak berpengaruh ya, tapi secara tidak langsung ada pengaruh memang gitu. Jadi nggak usah jadi tidak percaya diri. Nah kembali lagi percaya dirinya. Kalau saya mah jujur aja, saya jadi motovlogger ketika ada satu circle, misalkan kita mau masuk ke sana, diajak syukur, nggak diajak juga nggak masalah. Kita jangan terlalu bergantung sama orang lain gitu loh. Ada yang ketika diajak kenalan, misalkan awalnya dari, biasanya kan kalau sesama motovlogger yang nggak kenal gitu ya, awalnya dari saling kunjungi. Habis saling kunjungi biasanya follow Instagram, terus DM gitu ya. Lihat aja respon di situnya enak atau enggak. Kalau nggak enak, ya kadang-kadang juga ada yang salah juga sih kitanya. Tiba-tiba pengen konten bareng gitu kan. Apalagi ya kalau kitanya sebagai pemula yang masih ribuan gitu, puluhan ribu, mau ngajak sama yang ratusan ribu, ya kitanya harus sesuaikan dengan kondisi mereka gitu kan. Jangan bikin istilahnya ganggu waktunya atau ganggu lagi santainya gitu ya. Jadi harus enak. Nanti ketemu, oh ini orangnya humble, orangnya enak, diajak ngobrol, ya kita coba COD janjian di mana ketemu, atau dia sering nongkrong di mana. Kalau dia sering ngopi di salah satu tempat, misalkan kalau kayak di Purwakarta mah, wah sering Sanmori di Lembang, coba kita main juga ke Lembang, siapa tahu ketemu, kenalan. Kalau enak ya lanjutkan, kalau nggak enak ya udah. Nah biasanya gitu, kita punya senjata, dalam hal ini motor gitu ya. Kalau kita motornya yang ya nggak standar, atau sebenarnya masalah standar atau modif juga nggak terlalu pengaruh sebenarnya, cuman ya itu tadi, bahwa percaya diri aja gitu. Makanya kadang-kadang saya juga, saya udah punya senjata nih NMAX gitu ya, biar kelihatan anak muda ya kan. Pelek saya downsize, pakai pelek 14. Jadi ketika ngumpul tuh nggak kaku-kaku banget gitu. Berusaha untuk saya coba masuk ke ranah anak muda gitu loh. Jadi jangan kaku-kaku banget, mentang-mentang saya udah banyak usianya gitu, motornya jadul banget, ya harus coba mengikuti. Jadi mereka itu ketika ngumpul tuh ngobrol masalah modifikasi atau variasi, nggak ngomong usia. Jangan ngomong usia ya, kalau usia mau digimanain lagi juga nggak bisa dikurangin, saya udah banyak kan gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masuk kok ke usia kalangan remaja, anjay remaja. Dan saya juga remaja sih, cuman agak sedikit lebih banyak gitu usianya gitu. Tapi dah saya juga pernah remaja. Kalau saya mah orangnya ngobrol sama anak muda jadi muda, ngobrol sama orang tua di pos ronda jadi tua gitu. Ya saya mah tergantung lawan bicara saya mah, ya kan. Ngomongin masalah modif jadi ngomongin. Nah makanya kita harus banyak informasi di kepala kita tuh. Ngomongin masalah modif, hayu. Mau ngomongin masalah racing, masalah balapan, oke, ya kan. Yang penting kan bukan masalah kita punya motor apa, tapi isi kepala kita apa isinya, gitu kan. Jangan cuman isinya betina aja ya kan. Makanya kayak gitu. Jadi sekali lagi, pakai motor gede memang menambah kita percaya diri gitu. Mau di jalan juga enak, bawanya seperti racing gitu kan. Kan kalau pakai Matic misalkan, kayak apalagi standar, ngegerung gitu kan. Tapi kalau yang bore up, wah tetap aja orang suka gitu. Jadi motor itu sekali lagi tidak secara langsung menjadikan kita pasti sukses. Toh banyak juga yang pakai Moge nggak sukses, subscribernya dikit, view-nya dikit. Ada banyak, saya banyak juga yang konsultasi dengan saya gitu kan. Banyak. Kita bisa lihat lah beberapa channel yang memang sudah besar tanpa menggunakan Moge. Salah satunya yang sering saya lihat kayak Bandung ada Azgum ya. Azgum motornya bukan Moge, ya kan. Terus siapa lagi? Ada, lalu siapa lagi yang di Jogja itu, lupa saya namanya. Bukan Gandos, siapa sih? Lupa lah saya. Yang pakai Vision sekarang pakai ini, pakai MX King. Nah itu juga bukan Moge, ya kan. Lalu ada juga kalau, nah dulu juga kayak si Paropo dulu bukan Moge,
dapat 200 subscriber itu bukan pakai moge. Sekarang aja dia pakai JetX ya, saya tahu tuh. Lalu juga siapa lagi, Bro Rio ya kan. Jadi sebenarnya kontennya aja gitu, kita bikin warna khas kita. Nanti juga ada segmennya yang menyukai kita, yang nggak menyukai juga banyak, tapi kan nggak usah inilah, yang penting kita punya ciri khas. Saya yakin lah akan ada peminatnya. Coba sambil dimodifikasi gitu ya konten-konten kitanya. Yang terpenting adalah pikirin kontennya. Nah, ada segmentasi konten, seperti misalkan saya belusukan ke kampung-kampung gitu ya. Memang segmentasi saya kontennya yang dari 25 ke 35, usia ya antara 25 sampai 35 lah, yang konten-konten orang-orang udah dewasa gitu kan. Meskipun ada juga San Mori, itu kan konten-konten yang usia rentangnya di 17 sampai 25 sampai 23 gitu. Nah, konten di 17 sampai 25 itu yang banyak view-nya. Karena apa? Remaja masih seneng pegang gadget gitu ya. Kalau saya mah segmentasinya, karena kalau saya paksain full konten anak muda juga nggak masuk usia saya gitu. Meskipun bisa saja, cuman sayangnya juga kan kadang-kadang ada keterbatasan gitu kan. Jadi nggak usah dipaksain. Kalau itu kelemahan kita nggak usah dipaksain. Munculin aja kelebihan kita, baik itu dari kita punya apa, misalkan kita punya skill, punya pengetahuan, itu aja yang diangkat gitu. Jangan mikirin ranahnya orang lain. Seperti halnya misalkan orang lain punya moge ya kan, kita enggak ya, kita mikirin moge terus ngapain gitu, nggak akan nyampe kalau duitnya nggak ada gitu. Nah, kalau saya sih mikirnya gitu, wah ini kira-kira anak muda minatnya apa nih, San Mori. Coba saya kombinasikan konten saya yang biasanya konten-konten lebih dewasa ke konten anak muda. Ada San Mori, ada touring ya kan, modifikasi itu tua muda ya. Ada tips-tips perawatan motor, termasuk konten ibu-ibu, kuliner, kan kayak gitu ya. Tapi dibikin versi motovlog. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kita punya banyak modal konten, tetapi tidak bisa meraciknya. Ya, makanya saya sih jujur aja nggak terlalu bingung saya bikin konten. Saya mah kepikirannya gimana caranya ada dapat konten, ada dibikin versi motovlog gitu kan, wisata kayak gitulah. Jadi coba diracik sedemikian rupa sehingga enak ditonton. Pada dasarnya memang, wah kan si Om misalkan motovlog, kok ada kulinernya, aduh nggak usah terlalu dipikirin lah kayak gitu. Nanti itu mah ya, dimana mana video yang laku gitu ya, atau nggak laku, udah bikin aja. Nah, yang laku diperbanyak gitu kan. Coba bikin. Alhamdulillah saya juga kan dulu diledekin, masa motovlogger katanya makan bakso, kontennya makan sate lah. Alhamdulillah view-nya bagus. Coba cek aja di bawah ada ini konten motovlog kuliner. Saya bikin motovlog kuliner, saya bikin karena apa? Ya kan kalau saya punya moge mah saya pasti sering San Mori, speeding. Karena saya punya motornya NMAX sama Mio gitu ya. Saya bikin konten rute menuju sate terkenal di Purwakarta. Itu motovlog tuh, ya kan? Kalau konten makannya mungkin kalau kita datang aja tiba-tiba langsung konten, itu bukan motovlog. Tapi kalau di jalan kita riding, nganterin orang ke bikin rutenya gitu ya, di perjalanan, ya itu motovlog. Karena apa? Kita riding di jalan pakai motor, karena kan harus tahu dulu definisi motovlog apa gitu. Lalu apalagi belusukan. Bahkan kalau belusukan, kebayang kan kalau kontennya belusukan terus pakai moge, kan nggak menarik menurut saya. Karena apa? Dan nggak nyaman juga. Jangankan pakai moge, saya cuman pakai NMAX aja, saya bandingin sama Mio, saya belusukan mending pakai Mio kayak gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatunya bisa disesuaikan lah. Kita punya kelebihan. Jangan, intinya adalah jangan bertarung atau berperang di kelemahan kita. Coba up lagi, digali lagi kelebihan dan keunggulan kita gitu. Kalau kita senengnya ngelucu, ya ngelucu aja. Kalau ngelucu kan mau pakai moge, nggak pakai moge juga sama gitu. Jadi nggak usah
Tidak percaya diri karena pada dasarnya yang membuat kita maju atau tidak maju adalah salah satunya adalah satu konsistensi sama percaya diri. Nah, itu aja modalnya. Kalau sudah percaya diri, ya kan, punya ide lalu konsisten, insya Allah gitu kan, nggak akan ada kata gagal. Pada dasarnya belum sukses saja. Nah, dan entah di vlog yang mana, kalau istilahnya berdoa, entah doa yang mana yang akan dikabulkan sama Allah gitu ya. Nah, begitupun dengan konten, dengan motovlog, entah vlog mana yang akan mengangkat kesuksesan kita. Jadi enjoy aja pokoknya malurnya, nggak usah dipikirin lah. Nah, kayak saya santai aja, ngevlognya jadi hobi gitu ya. Dapat duit syukur, nggak dapat duitnya piraku atau ya. Pokoknya mah minimal maksimal enjoy lah, dapat enjoynya ya. Jangan jadi pusing. Kita lagi kerja aja, nanti pulangnya ngevlog atau lagi luang ngevlog ya. Oke. Nah, entah jelas atau tidak jelas konten saya yang barusan, tapi tetap kalau mau subscribe aja, karena siapa tahu nanti ada konten yang lebih jelas ya. Kalau konten ini nggak jelas, ya tunggu aja, satu saat mungkin ada konten yang jelas dan bermanfaat. Oke. Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Salam motovlog Purwakarta. Bye bye.